Hai guys, salam sukses luar biasa. Selamat ketemu lagi dengan saya di channel Afgan Speaks. Hai Sobat Afgan yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini merupakan pajak tambahan di samping pajak pertambahan nilai. Nah, teman-teman sekalian, setiap kali kita berbicara mengenai jenis pajak baru, tentunya selalu saya tegaskan bahwa pajak lebih didominasi oleh aspek yuridis daripada hitungan matematis. Oleh karena itu, berbicara mengenai pajak tentunya selalu diawali berbicara mengenai apa dasar hukumnya adanya PPNBM ini. Nah, ketentuan yang mengatur mengenai pajak penjualan atas barang mewah, nanti kedepannya saya menyebut PPNBM sajalah supaya lebih ringkas. Ini memang mengalami beberapa kali perubahan, terutama pada tingkat peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, yaitu di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan serta peraturan Dirjen Pajak. Nah, dalam Undang-Undang PPN tahun 1984, mekanisme PPNBM sebenarnya diatur dalam 3 pasal ini, 5, 8, dan 10. Dan pasal ini tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Ya. Pasal 5 berbicara mengenai karakteristik daripada tujuan pengenaan PPNBM. Pasal 8 ini berbicara mengenai tarif daripada PPNBM. Dan pasal 10 ini berbicara mengenai bagaimana cara menghitung PPNBM. Nah, untuk memahami suatu jenis pajak, ya, maka saya selalu menyarankan Anda memahami karakteristik daripada PPNBM tersebut. Dan seperti tadi saya ungkapkan bahwa karakteristik mengenai PPNBM dan apa tujuannya diadakan PPNBM itu ada di pasal 5 Undang-Undang PPN. Pasal 5 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama mengatakan, di samping pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah terhadap A. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan B. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Sementara ayat 2 berbicara bahwa PPNBM dikenakan hanya 1 kali pada saat atau pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, dari pasal 5 beserta penjelasannya ini, maka saya dapat merangkum bahwa karakteristik daripada PPNBM itu terdiri dari 3, ya. Yang pertama, bahwa PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping pajak pertambahan nilai. Nah, sebagai pungutan tambahan berarti PPNBM memberi beban tambahan kepada konsumen. Hal seperti ini dimaksudkan supaya konsumen BKP yang tergolong mewah, yang lazimnya adalah konsumen yang berpenghasilan tinggi, memikul beban pajak tambahan relatif lebih berat daripada konsumen yang berpenghasilan rendah yang lazimnya bukan konsumen BKP yang tergolong mewah. Oleh karena itu, tidak mungkin ada PPNBM tanpa daripada PPN. Jadi ini konsekuensinya. Makanya objek PPNBM itu adalah BKP tergolong mewah. Jadi pasti barang kena pajak itu dikenain PPN terlebih dahulu dan baru dikenakan PPNBM. Konsekuensi yang kedua daripada PPN merupakan pajak tambahan di samping PPN, maka tax base atau dasar pengenaan pajak untuk PPNBM pun sama dengan dasar pengenaan pajak untuk PPN, yaitu harga jual.
Dengan adanya pungutan tambahan di samping PPN ini, maka kesenjangan beban pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi itu diharapkan dapat dipersempit, sebagaimana saya jelaskan dulu kelemahan daripada pajak pertambahan nilai sebagai pajak objektif, yaitu menimbulkan sifat regresivitas daripada PPN, daripada pajak pertambahan nilai maksudnya. Kemudian karakteristik PPNBM yang kedua, ya, saya bicarakan yang kedua ini dulu lah ya, bahwa PPNBM tidak dapat dikreditkan. Karena tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM nanti akan menjadi unsur harga pokok untuk penghitungan PPN berikutnya. Nah, apa maksudnya? Ya, saya akan jelaskan sebagai berikut. Jadi PPNBM yang dikenakan hanya pada mata rantai jalur distribusi yang pertama, yaitu kalau barangnya berasal dari luar daerah pabean saat impor, atau kalau barangnya diproduksi di dalam daerah pabean saat pertama kali keluar dari pabrikan. Ya. Jadi memang sasaran PPNBM ini itu adalah konsumen. Kenapa pengenaannya di awal-awal? Karena kita akan mengalami kesulitan siapa sebenarnya konsumen akhir yang akan mengkonsumsi BKP tergolong mewah ini. Sehingga supaya ada kepastian dan kemudahan untuk penentuan siapa yang memungut PPNBM, maka PPNBM dikenakan pertama kali, dan nanti PPNBM ini tidak dapat dikreditkan sehingga akan membentuk kos atau biaya yang melekat pada harga barang itu sampai dengan barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Itu maksudnya kenapa PPNBM itu tidak dapat dikreditkan. Namun demikian, dalam beberapa hal ya, untuk membantu pabrikan yang mengekspor BKP tergolong mewah, ya, maka PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya itu dapat dimintakan kembali. Jadi ini suatu pengecualian, tapi pengecualian dalam rangka untuk membantu eksportir BKP tergolong mewah, ya. Ini diatur di pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN tahun 1984, ya. Jadi memang berbeda dengan PPN pajak pertambahan nilai maksud saya, yang apabila tidak dapat dikreditkan biasanya tidak mungkin dapat diajukan permintaan pengembalian meskipun BKP tersebut akan diekspor. Sebaliknya, meskipun PPNBM pada dasarnya tidak dapat dikreditkan seperti yang tadi saya jelaskan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah tersebut diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP yang tergolong mewah yang akan diekspor tadi, maka PPNBM-nya tersebut dapat diajukan permintaan kembali atau restitusi. Kemudian karakteristik yang ketiga tadi sebenarnya sudah sekilas saya sentuh, ya, saya sentil bahwa PPN hanya dikenakan satu kali. Kapan? Yaitu di mata rantai pertama. Apabila barang kena pajak tergolong mewah tersebut, ya, diperoleh dari luar daerah pabean melalui mekanisme impor, maka PPNBM akan dikenakan pada saat impor atas BKP tergolong mewah tersebut. Sementara kalau BKP tergolong mewah tersebut diproduksi di dalam daerah pabean, maka pengenaan PPNBM itu adalah pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkan. Ya, itu mengenai pengenaan PPNBM yaitu satu kali. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau saya gambarkan, maka bisa digambarkan sebagai berikut mengenai pengenaan PPNBM yang satu kali tersebut. Ya,
Jadi kalau ini batas daerah pabean dengan luar daerah pabean, kemudian ada kegiatan importasi BKP tergolong mewah berupa mobil misalnya, ini mobil Alphard misalnya dalam bentuk built-in diimpor dari luar daerah pabean di dalam pabean, maka PPN dan PPNBM akan dikenakan saat impor ini. Kalau PPN-nya sudah kita pahami, nah PPNBM juga di sini dikenakan saat importasi. Tetapi kalau BKP tergolong mewahnya diproduksi di dalam negeri, maka PPNBM pun dikenakan di mata rantai pertama, yaitu saat pertama kali BKP tergolong mewah itu keluar dari pabrikan. Ya. Jadi di sini misalnya ada penyerahan kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri kepada pedagang besar kendaraan bermotor, maka di sini terutang PPN dan PPNBM. Setelah itu atas distribusi BKP tergolong mewah ini hanya dikenakan PPN saja, ya. Tetapi kalau memang pabrikan tersebut langsung misalnya menyerahkan BKP tergolong mewah tadi kepada konsumen akhir misalnya, maka sama saat keluar pertama kali dari pabrikan ini juga terutang PPN dan PPNBM, ya. Setelah itu sebenarnya kalau tidak dari pabrikan, ya, atau tidak diimpor, setelah itu mata rantai berikutnya hanya dikenakan PPN saja, ya. Begitu pula untuk barang kena pajak tergolong mewah yang tadi diimpor. Pada saat didistribusikan ke mata rantai berikutnya, ini hanya dikenakan PPN saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama juga apabila importir yang mengimpor BKP tergolong mewah dari luar dari pabean ini menyerahkan langsung mobil Alphard ini kepada konsumen akhir, maka di sini pun hanya terutang PPN saja. Sementara kalau pedagang besar langsung ke konsumen akhir, ini pun hanya terutang PPN saja. Demikian karakteristik daripada pajak pertambahan nilai ini, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, bagaimana kalau pabrikan mengimpor BKP tergolong mewah, ya, atau mohon maaf bukan BKP tergolong mewah, sedan dalam bentuk CKD, ya. CKD itu completely knockdown, jadi terurai, tidak dalam bentuk sedan, maka dikecualikan dari pemungutan PPNBM. Salah satunya adalah spare part daripada kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor dalam bentuk CKD atau terurai. Demikian karakteristik PPNBM, ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa nanti PPNBM yang tidak bisa dikreditkan di mata rantai pertama ini akan selalu atau akan dikapitalisasi ke harga perolehan daripada BKP tergolong mewah, sehingga kalau ini merupakan barang dagangan, ia akan menambah harga pokok daripada BKP tergolong mewah tersebut, dan nanti akan dikenakan PPN di mata rantai, ya, berikutnya. Nah, apa tujuan pengenaan PPNBM di samping pajak pertambahan nilai? Sebenarnya tadi pun sudah saya bahas. Pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi sifat regresivitas PPN. Dulu pada saat kita berbicara mengenai PPN mempunyai kelemahan sebagai pajak objektif, yaitu menimbulkan sifat regresivitas PPN. Yang kedua adalah dalam rangka mengendalikan konsumsi BKP yang tergolong mewah. Kemudian yang ketiga adalah melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat memang ini masuk dalam tujuan, yaitu mengamankan penerimaan negara, walaupun sebenarnya ini adalah implikasi daripada adanya tambahan pajak baru, yaitu PPNBM, dalam rangka untuk mengurangi sifat regresivitas daripada pajak pertambahan nilai, ya.
Jadi dengan demikian sebenarnya ya secara automatically akan ada tambahan penerimaan negara ya dari PPN BM. Oke, itu saja mungkin untuk karakteristik PPN BM terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai apa kriteria BKP yang tergolong mewah. Terima kasih, dan apabila video ini cukup bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like and subscribe. Dan karena like and subscribe itu adalah gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.